Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Dawiyah dari Prodi Pendidikan Antropologi. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai program kerja kuliah kerja nyata yang telah saya dan tim saya lakukan di Desa Tanjung Rejo. Adapun tema dari kuliah kerja nyata yang telah kami laksanakan yaitu mengenai revitalisasi desa di era new normal menuju Indonesia Emas 2045. Adapun pendahuluan dari kuliah kerja nyata yang telah kami lakukan yaitu yang pertama mengenai Desa Tanjung Rejo, di mana Desa Tanjung Rejo terdiri dari gabungan 14 dusun yang mana 10 dusun wilayah pertapakan dan sawah irigasi. 4 dusun lainnya yaitu mengenai wilayah pertapakan, tambak dan sawah tada hujan. Luas wilayah dari Desa Tanjung Rejo tersendiri kurang lebih sekitar 4.114,665 hektar. Tujuan KKN di Desa Tanjung Rejo adalah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan program pembangunan yang berkaitan dan berkelanjutan serta memberi manfaat, diantaranya memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan program pembangunan berkelanjutan. Program desa yang telah berlangsung yaitu mengenai tentang penyemprotan disinfektan di warga dusun sekitar dusun 2, 3, 4, dan 5. Dan kegiatan lainnya yaitu tentang mengaji bersama setiap hari Jumat di Musola Al-Falah Tanjung Rejo. Program desa yang sedang berlangsung ialah mengenai kegiatan masyarakat yang berupa posyandu yang ada di setiap dusun di Desa Tanjung Rejo. Pelaksanaan KKN bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam pengaplikasian pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki, sehingga mampu untuk merancang dan melaksanakan program yang akan mengembangkan potensi masyarakat desa selama pandemi COVID-19 ini. Adapun program kerja yang telah kami lakukan di Desa Tanjung Rejo di minggu pertama yaitu yang pertama mengajar, mengaji, membaca, dan menulis kepada siswa kelas 2, khususnya kelas 2 di sekolah swasta Yayasan Raudatul Faizin. Di Yayasan Raudatul Faizin ini bukan hanya sekedar sekolah formal biasa, tetapi di sini juga kita belajar bagaimana mengaji dan tentang agama lainnya. Yang kedua yaitu membuat hand sanitizer dari bahan alami seperti jeruk nipis dan daun sirih, di mana hand sanitizer yang dibuat ini akan dibawa untuk dipakai di sosialisasi COVID-19 serta cara penggunaan masker kepada siswa kelas 8 di Sekolah SMP Negeri 7 Percut Saituan. Di kegiatan selanjutnya di minggu pertama yaitu kami juga mengajar ngaji malam setiap habis maghrib bersama anak-anak dusun di dekat posko KKN. Jadi di dekat posko kami selepas habis maghrib mengajari anak-anak sekitar posko untuk belajar mengaji. Adapun kegiatan di akhir minggu pertama yaitu ikut membantu mempersiapkan kamar isolasi mandiri untuk warga Desa Tanjung Rejo di Puskesdes bersama bapak-bapak kepala dusun. Masuklah ke program kerja di minggu kedua. Adapun program kerja di minggu kedua yaitu membuat tong cuci tangan untuk digunakan ketika melakukan sosialisasi cuci tangan kepada anak-anak dusun 1 dan dusun 2 di Desa Tanjung Rejo. Jadi di sini kami memberdayakan bahan yang ada untuk dibuat sedemikian rupa untuk dapat digunakan ketika sosialisasi cuci tangan dan dipraktekkan di depan anak-anak dusun 1 dan dusun 2 di Desa Tanjung Rejo. Ya, kemudian yang kedua melakukan sosialisasi cara cuci tangan yang baik dan benar kepada anak-anak di Desa Tanjung Rejo khususnya di dusun 1 dan dusun 2. Yang ketiga, melakukan bimbingan belajar atau bimbel setiap sore kepada anak-anak yang ada di dekat posko KKN. Jadi salah satu program kerja kami di bidang pendidikan yaitu membuka bimbingan belajar kepada anak-anak di sekitar posko. Setiap sore kami selepas habis asar melakukan bimbingan belajar kepada anak-anak tersebut, di mana dalam bimbingan belajar ini kami berusaha untuk membantu anak-anak tersebut untuk mengerjakan PR dan memberikan pembelajaran yang akan dipelajari selanjutnya di sekolah mereka. Dan kemudian ada kegiatan membantu Kadus 3 untuk melakukan penginputan data SDGs warga di RT 1 Dusun 3 Tanjung Rejo.
ketika kami melaksanakan KKN di Desa Tanjung Rojo, ada sebuah program yang sedang dilaksanakan oleh desa, yaitu menginput data SDGs warga-warga yang ada di Desa Tanjung Rojo, dan kami kebagian untuk membantu Kadus 3 untuk menginput data SDGs yang ada di warga di RT 1, khususnya di RT 1. Masuklah kita ke akhir di minggu kedua. Adapun kegiatan yang kami lakukan di akhir minggu kedua yaitu senam sehat dan film edukasi. Di mana di masa pandemi seperti sekarang ini dirasa perlu untuk meningkatkan imun tubuh. Selain dengan mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga juga perlu dilakukan, sehingga kami menjadikan senam sehat sebagai salah satu program kerja yang kami laksanakan di Desa Tanjung Rejo. Di akhir minggu kedua ini, di pagi harinya, di Jumat pagi khususnya, kami membuat senam sehat khususnya kepada anak-anak untuk mereka bisa paham bagaimana senam. Ada juga senam sehat untuk anak-anak gitu, untuk mengenalkan mereka bagaimana senam sehat itu. Kemudian malam harinya di sekitar posko kami berusaha untuk nonton bareng film-film edukasi seperti Nusa dan Rara. Adapun kendala dalam pelaksanaan dua program ini yaitu sulit untuk mengumpulkan anak-anak untuk melakukan suatu kegiatan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Karena tanpa kita pungkiri juga masyarakat desa sudah mulai paham urgennya pandemi seperti sekarang ini, sehingga mereka juga mewanti-wanti anak-anak mereka untuk ikut suatu kegiatan. Jadi mereka masih takut begitu. Kemudian masuklah kita ke kegiatan program kerja di minggu ketiga. Adapun kegiatan yang dilakukan di minggu ketiga ini, yang pertama itu mengajari kerajinan tangan dari stik es krim kepada anak-anak PKBM Laskar Pelangi di Dusun 3 Desa Tanjung Rejo. Di Dusun 3 Tanjung Rejo ini ada didirikan sebuah PKBM, di mana ini sebuah lembaga untuk anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah. Bukan hanya untuk anak-anak kurang mampu saja. Misalnya ada yang orang tua yang dia belum tamat SD tetapi masih ingin belajar membaca atau menulis, juga bisa di PKBM ini begitu. Jadi tapi fokus kegiatan kami pada saat itu yaitu khususnya hanya untuk anak-anak. Di sini kami hanya berusaha untuk memberikan ilmu mengenai pengelolaan stik es krim yang dapat digunakan sebagai kerajinan tangan. Yang kedua yaitu mengikuti dan ikut serta dalam pelaksanaan posyandu di Dusun 14 Paluh Merbau, Desa Tanjung Rejo. Selain kami membuat program kerja sendiri, kami juga ikut serta dalam program kerja yang dilakukan oleh desa. Salah satunya itu ikut serta dalam pelaksanaan posyandu yang ada di Dusun 14 Tanjung Rejo. Kemudian yang ketiga, kami mengajari menggambar dan melukis kepada anak bimbel sekitar posko KKN Desa Tanjung Rejo. Selain kami membantu mereka untuk mengerjakan tugas atau PR, kami juga memberikan sebuah hal baru seperti melukis dan menggambar. Mungkin mereka anak-anak sekitar Desa Tanjung Rejo itu sekitar posko hanya taunya menggambar hanya menggunakan warna pensil gitu. Di sini kami mencoba untuk melakukan hal baru dengan melukis mengenai cat air. Jadi mereka juga happy, tetapi selain happy juga mereka dapat pembelajaran yang baru, hal yang baru. Sampailah di program kerja di akhir minggu ketiga. Adapun hal yang kami lakukan yaitu kami belajar membatik tulis bersama Ibu Hamidah, yaitu ibu pengurus batik mangrove di Desa Tanjung Rejo, khususnya di Dusun 14 Paluh Merbau. Di sini kami berusaha untuk belajar membatik tulis, tetapi di sini batik tulisnya agak berbeda karena dari bahan dasar dari pewarna batik itu sendiri yaitu dari mangrove. Selain itu, kami juga membuat keripik bawang jeruju dari bahan dasar daun mangrove, serta membuat logo untuk keripik bawang tersebut. Selain kami belajar untuk membuat keripik bawang jeruju dari bahan daun mangrove, kami juga berusaha membuat logo untuk keripik bawang yang telah dibuat tersebut. Sampailah kita di kesimpulan. Adapun kesimpulannya itu berdasarkan kegiatan pelaksanaan KKN atau kuliah kerja nyata Unimed yang telah dilaksanakan oleh tim KKN di Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Pacitan dapat disimpulkan bahwa kegiatan KKN berjalan
dengan lancar sesuai dengan kalender pendidikan KKN Unimed yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, pelaksanaan KKN selama proses pelaksanaan kegiatan KKN tersebut ada juga beberapa kendala yang kami alami. Tetapi kendala tersebut dapat diatasi oleh kami sendiri. Dengan pelaksanaan KKN ini menjadikan mahasiswa KKN mengetahui potensi desa yang dimiliki desa Tanjung Rejo, di mana sektor unggulan yang menjadi mata pencarian utama warga desa adalah sektor pertanian dan pertambakan. Pelaksanaan KKN dan tim yang lakukan juga dapat dukungan secara penuh oleh pihak desa dan warga sekitar, sehingga kami khususnya saya dan tim KKN saya yang ada di Desa Tanjung Rejo dapat merealisasikan program kerja yang sudah kami susun dapat direalisasikan dengan baik di Desa Tanjung Rejo tersebut. Berikut adalah dokumentasi dari pelepasan desa terhadap kami, dan berikut adalah link video KKN yang telah tim kami buat, yang sudah kami upload di salah satu media sosial yaitu YouTube. Jadi teman-teman sekalian dapat melihat video yang sudah kami buat di YouTube tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman sekalian yang melihat dapat melihat manfaat dari video saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.